Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, adullah, salamullah. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات. رمضان مجال الصلوات، تسمو بالروح لمولاها. Selalu diekspresikan dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah memberikan kepada kita anugerah di hari ini sebagai hari yang fitrah. Setelah kita melewati 1 bulan penuh sebuah madrasah yang besar, sebuah proses akademis yang luar biasa, yaitu Madrasah Ramadan. Hari ini sebagai hasil dari akreditasi perjalanan Ramadan kita dikembalikan fitrah, menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang seolah-olah tanpa dosa dan noda. Sedih rasanya bulan Ramadan meninggalkan kita. Jujur bagi kita semuanya, berharap bahwasanya hari-hari kita itu adalah merupakan hari-hari Ramadan. Kenapa tidak berharap demikian? Karena bagaimanapun bulan Ramadan adalah bulan yang selalu kita nanti-nantikan. Kenapa dinanti-nanti oleh umat Islam? Karena bagaimanapun Allah bukakan pintu rahmat yang selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Allah bukakan pintu
taubat yang selebar-lebarnya bagi hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa di bulan Ramadan. Allah bukakan pintu kasih sayangnya, Allah bukakan pintu ridha-Nya, Allah bukakan semuanya Allah bukakan untuk kita di bulan Ramadan. Maka sedih rasanya kalau Ramadan harus meninggalkan kita. Tetapi apalah harus dikata kalau Ramadan bisa berkata kepada kita, maaf, I have to go. Saya harus pergi karena saya sudah waktunya harus pergi. Sementara umur kita masih tetap berjalan. Dan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kenapa Ramadan? Karena Ramadan bukan sembarang hari, bukan sembarang malam, bukan sembarang waktu. Kalau bahasa di dunia marketingnya, bahasa orang yang menjual bahwasanya you can buy one but get 100 sampai 1,000. Kita beli satu tapi kita dapat 100 bahkan 1.000. Amal kebaikan kita dapatkan hanya kita kerjakan sekali di bulan ini. Bagaimana kita tidak mengharapkan selalu datangnya bulan ini? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hadiahnya kita kembali menjadi fitrah. Apa itu fitrah? Di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Fitrah manusia itu Allah sudah ciptakan dari semenjak dilahirkan dari rahim ibu. Allah sudah ciptakan manusia dilahirkan menjadi fitrah. Dilahirkan tanpa memiliki noda dan dosa, dilahirkan tanpa memiliki apa-apa, tetapi diberikan amanah untuk menjadi khalifah dalam kehidupan ini. Sebagaimana fitrah Allah berikan hadiah nikmat iman dan Islam kepada kita sebagai fitrah kita secara spiritual. Fitrah secara lahiriah, secara sederhana mungkin bisa kita lihat. Orang yang fitrahnya ketika dia merespon segala sesuatu dengan fitrahnya. Di saat kita di tengah jalan, kemudian kita temukan seonggok pecahan kaca di tengah jalan itu, secara otomatis, secara responsif, tiba-tiba kita langsung merasa bertanggung jawab, ini harus kita singkirkan. Karena kaca-kaca ini jikalau tidak kita singkirkan, dia bisa melukai saudara-saudara kita yang lain. Fitrah manusia, begitu saat ada mara bahaya, dia langsung berusaha untuk menghilangkan mara bahaya. Yang sangat mudah, Allah ciptakan anggota tubuh ini yang sangat kecil. Kelopak bulu mata kita ini di saat ada debu yang datang menghampirinya, secara otomatis dia akan mengedip-gedipkan, menjaga mata agar debu itu tidak mengenai mata kita. Otomatis itu adalah fitrah manusia secara lahir. Fitrah manusia dengan dianugerahi nikmat iman dan Islam secara batiniah. Ketika saat kita melihat kemungkaran di tengah jalan, di saat kita mendengar ada laki-laki menikah dengan laki-laki, secara responsif kita tidak terima. Tidak mungkin laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan. Secara batiniah responsif kita, secara fitrah kita yang memiliki nikmat dan iman dan Islam akan merespon negatif akan hal-hal tersebut. Itu adalah fitrah manusia yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah hadiah bagi orang-orang yang sudah lulus di bulan Ramadan. Ini adalah fitrah yang keluar dari hati sanubari seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tujuan Allah wajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu menjadi insan-insan yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
beriman telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu sebelum kita. La'allakum tattaqun, dengan tujuan adalah membentuk insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki titel insan yang bertakwa ini tidak mudah. Karena ketakwaan ini adalah hadiah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Ini adalah hasil daripada madrasah Ramadan. Kita bisa lihat, kita telah ukurnya seperti apa sih ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa setelah kita melewati bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran dari ayat 133 sampai ayat 136 jelas menyebutkan siapa sih orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha, karena surga yang sudah disiapkan, yang luasnya antara langit dengan bumi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa adalah orang yang dekat dengan Allah. Begitu saat dia melaksanakan sesuatu yang itu bernilai dosa kepada Allah, bergegas dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah, dekat dengan Allah, tidak ingin rasanya langkah kaki kita, perbuatan kita itu mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri yang pertama orang-orang yang memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua di dalam surat Al-Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang mereka yang gemar berinfak di saat sempit dan di saat lapang. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan hartanya bukan hanya di saat dia dalam keadaan lapang, bukan hanya di dalam keadaan kaya raya atau di dalam Allah berikan kenikmatan yang berlimpah, akan tetapi di saat sempit ia keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia cari di mana kebaikan itu. Bukan menunggu orang minta tolong, akan tetapi dia cari kebaikan-kebaikan itu ada di mana. Begitu melihat ada besi, begitu melihat ada kaca di tengah jalan, langsung disingkirkan olehnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia cari di mana kebaikan itu berada. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian yang ketiga, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bisa, yang mampu menahan amarah. Al kadhiminal ghaidh adalah ciri orang yang bertakwa, adalah orang yang mampu menahan amarah. Apalagi setelah bulan Ramadan, amarah kita dibelenggu dengan berpuasa, tidak makan dan minum, hawa nafsu itu semuanya diikat dan dibelenggu dengan puasa. Amarah bisa ditahan. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Di saat bagaimana Mus'ab bin Umair saat datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam keadaan marah-marah kepada Rasulullah dengan tidak sopannya menghadap Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar berada di sampingnya. Sayyidina Umar katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang sudah keterlaluan. Izinkan aku untuk menyelesaikannya Rasulullah. Menyelesaikannya Sayyidina Umar bukan sekedar mengusirnya, tapi Sayyidina Umar adalah seorang jawara, seorang pendekar di zaman jahiliyah. Urusannya kalau tidak selesai, urusan
urusannya dihilangkan dari dunia. Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah, tapi kata Rasulullah apa? Jangan ya Umar, jangan kau lakukan itu, biar sampai dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jika Rasulullah SAW mengizinkan kepada Sayyidina Umar untuk menyelesaikannya, apa kata sahabat-sahabat kaum kafir Quraisy, juga orang-orang yang belum beriman saat itu, yang keluar dari bahasa mereka bahwasanya Muhammad membunuh saudaranya. Muhammad dengan Sayyidina Umar menyelesaikan saudaranya, apa yang keluar? Sebuah pembicaraan yang negatif kepada Rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad menyelesaikan sesama saudara. Ini sebuah tamsil, contoh yang Rasulullah berikan contoh itu kepada kita. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ini ciri yang ketiga daripada ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain ini adalah orang yang memiliki tingkat kesabaran yang level luar biasa. Bagaimana orang yang menyakiti dirinya, orang yang memfitnah dirinya, orang yang mencaci maki dirinya, ini yang ditamsilkan oleh Rasulullah. Rasulullah berangkat menuju Taif, akan tetapi apa yang didapat oleh orang Taif? Orang Taif mengusir. Tapi apa Rasulullah? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka ya Allah, karena mereka ini belum tahu hidayahmu ya Allah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain ini susah gampang. Tidak mudah memaafkan orang lain, apalagi orang yang sudah menyakiti kita. Tapi ciri orang yang bertakwa, mereka mampu dengan mudah melupakan apa orang yang mereka fitnah kepada kita. Biar Allah yang akan membalasnya, karena Allah Maha tahu bagaimana membalas orang-orang yang sudah mendolimi kepada sesama saudara. Itu ciri yang keempat. Kemudian ciri yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ciri yang kelima, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu jikalau mereka berbuat sesuatu yang keji, aw dhalamu anfusahum, atau mereka mendolimi dirinya, dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa yang seperti ini yang disebutkan iddat lil muttaqin, yang Allah sudah siapkan bagi mereka itu surga, jaminannya bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau lihat seperti apa Allah gambarkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, rasanya kita tidak bisa membayangkan itu ada di dunia ini. Allah siapkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa itu. Surga itu, manusia tidak akan pernah melihat itu seperti apa itu surga itu, tapi ia mendengar seperti apa surga yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wala udhunun sami'at, dan juga manusia tidak pernah mendengar itu surga itu seperti apa. Wala khatara ala qalbil bashar, dan surga itu begitu kita akan lihat, la khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terbersit dalam sanubari kita surga itu seperti apa. Kita bisa lihat subhanallah bagaimana surga Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqin wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu,
Di dalamnya penuh dengan sungai-sungai yang mengalir. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Air yang mengalir, yang lezat, begitu jernihnya, tidak payau. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kemudian ada sungai yang mengalir, itu terdiri daripada susu murni. Ada air yang jernih yang mengalir, kemudian ada sungai yang terdiri dari susu murni. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan ada sungai yang terdiri daripada perasan anggur, khamr, akan tetapi tidak memabukkan. Wa anharun min asalin musaffa. Kemudian ada sungai yang terdiri daripada madu murni. Allah tidak akan pernah terbayang dalam otak manusia seperti apa Allah siapkan itu kebahagiaan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Walahum fiha min kulli thamaratin wa maghfiratun min rabbihim. Kemudian Allah limpah ruahkan segala kenikmatan surga berupa buah-buahan, makanan, semuanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Sebagaimana orang-orang yang mereka yang berdosa kemudian Allah masukkan ke dalam neraka, mereka diberi air panas yang mendidih, minum dari air panas yang mendidih sampai pencernaannya, usus-ususnya berantakan karena meminum air yang mendidih di dalam neraka. Hum khalidun, mereka selama-lamanya di dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Yang terpenting saat ini, bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas takwa kita ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan predikat takwa kita ini setelah melewati bulan Ramadan. Idul Fitri yang kita laksanakan saat ini digambarkan oleh ulama, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atul tazid. Idul Fitri itu bukan digambarkan dengan baju-bajunya yang baru dan yang bagus, akan tetapi Idul Fitri itu digambarkan dan diekspresikan dengan ketaatan kita yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam tayyibah wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami sekeluarga mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله